supermarket retail gitu ya, yang menjual barang-barang eceran itu, tentu dia untuk mengetahui berapa unit per unit jenis itu lama. Sedangkan kalau mungkin kamu enggak kebayang kalau bisnis itu sangat berkepentingan dengan waktu. Ya, sangat berkepentingan. Jadi dia butuh cepat. Butuh segera untuk mendapatkan informasi berapa persediaan kita. Berapa persediaan kita hari ini? Nah, kan gitu kan. Sehingga bisa menentukan apa keputusan-keputusan yang harus dibuat. Apakah itu dalam bentuk membeli, melakukan peningkatan ataupun usaha penjualan, kan gitu ya, dan lain sebagainya. Itu memang dibutuhkan kalau memang diperlukan dengan data persediaan. Kalau persediaannya kebanyakan, dia segera buat langkah-langkah untuk bisa melakukan penjualan, kan begitu. Di sini ada teori sedikit, coba kita buka dulu. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kayaknya terlalu spasinya terlalu apa ya? Jadi penetapan harga pokok persediaan ataupun metode cost mengharuskan perusahaan untuk mengadakan perhitungan secara fisik atas persediaan. Jadi memang yang paling benar itu adalah menghitung secara fisik. Umumnya memerlukan waktu lama kan gitu kan. Jadi dia butuh waktu lama dan biayanya yang besar ya memang karena seingat saya dulu waktu saya menjadi tim persediaan itu pun kan gitu ya, tentu kami dibuat tim beberapa orang, 6 orang ya, tentu di situ ada gaji, ada apa. Jadi kan khusus hanya untuk menghitung persediaan ya. Setiap hari kerja saya itu cuma ngitung persediaan, setiap hari. Masuk jam 8, pulang jam 5, masuk 8, itu tiap hari ngitung persediaan ya. Dari beras, dari yang baju, dari yang sabun, semua dihitungin. Per kelompok apa ya? Per kelompok barang. Dia. Misalnya ada food, non food, ada yang food pun ada yang ada yang kelompoknya beras, ada kelompoknya baju, ada gitu-gitu semua. Setiap hari kerjanya hanya menghitung barang saja. Saya dengan tim saya ada sekitar 5 orang sama saya. Ya 5 orang sama saya. Jadi saya akan menghitung semua saja. Itulah yang paling benarnya sebenarnya dalam metode perhitungan persediaan. Tapi itu tadi yang disebutkan di tulisan ini bahwa dia butuh waktu yang lama dan biaya yang besar. Perhitungan fisik persediaan barang dagang memerlukan biaya yang mahal, betul. Sementara kebutuhan manajemen harus dilaksanakan. Kebutuhan manajemen ini maksudnya informasi ya. Tadi yang seperti yang saya bilang tadi, kebutuhan manajemen akan data itu adalah penting sekali untuk melakukan keputusan-keputusan. Ya, jadi seperti yang saya ingatkan ke kalian, orang accounting ini adalah supporting department. Supporting department itu untuk bisa membantu ya, untuk bisa membantu manajemen untuk membuat keputusan. Untuk mengantisipasinya, maka dibutuhkan metode lain yang dapat membantu untuk memperoleh harga pokok persediaan barang dagangan sesuai dengan schedule kebutuhan manajemen tanpa harus melakukan perhitungan fisik persediaan barang secara langsung bagi perusahaan dengan menggunakan sistem periodik. Berarti pastinya periodik. Nah, disinilah dia istilahnya kan dia tidak menghitung secara langsung. Jadi pada perusahaan tertentu seperti Toserba, Swalayan atau istilahnya apa namanya? Kalau di sini modelnya apa? Hypermart ya kalau di apa ya apalagi Sujuya ya begitulah ya Toserba. Jadi perhitungan secara fisik dirasa kurang praktis dan tidak efisien
Untuk diperlukan metode lain, yaitu metode taksiran. Nah, ini dia kita masuk ke metode taksiran, khususnya dalam penilaian persediaan pada laporan intern. Ya, memang khusus sebenarnya laporan intern yang dikejarkan. Kenapa? Karena secara internal dibutuhkan angka untuk membuat keputusan. Pada metode taksiran ini dapat digunakan dua cara, yaitu metode eceran dan metode laba kotor. Nah, ini pertama kita bikin metode eceran dulu. Ya, metode ini banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan besar seperti Toser Balik Sualan yang memperdagangkan puluhan bahkan ratusan jenis. Ya, memang seperti itu. Dalam ini semua jenis barang ada yang diberikan label harga jual ecerannya, sehingga pelayan lebih tahu harga jual eceran daripada harga pokoknya dan lebih mudah baginya. Ya, memang saya kira kalau di swalayan itu ya, kalau di swalayan itu yang ditempel di situ ya harga jual. Ya kan, harga jual. Tapi ingat, di akuntansi nilai persediaan di laporan itu adalah nilai harga pokok alias harga beli. Jadi jangan ditengok di label. Misalnya kalau kamu kebetulan disuruh ngitung nilai persediaan di misalnya perusahaan Toserba ataupun Indomaret atau model-model gitulah. Indomaret, Alfamart gitu kan. Begitu ditulis, kamu ngitung nilainya pakai kali harga jual. Jangan. Itu saleh namanya. Ya, itu saleh. Ya kan, salah lah maksudnya. Ya, jangan sampai kamu kalikan dengan harga jual, tapi dikalikan dengan harga pokok. Ya, dikalikan dengan harga pokok. Nah, ini disebutkan di sini di teorinya. Jadi di sini, tapi memang secara prinsip memang kalau di kita ya, saya pun dulu pernah ada usaha toko gitu, menjual bahan-bahan busana muslim dan buku-buku ya kan, yang kemudian diterjang sama online udah selesai semua. Ya kan, udah diterjang sama online. Buku lah, termasuk bisnis buku, mana ada lagi sekarang. Ya kan, buku sudah sulit kita, pemain lama lah seperti Gramedia. Dulu ada, ingat saya, toko buku 9 Wali untuk buku-buku Islamnya. Sekarang udah meninggal dunia kayaknya. Ya kan, udah enggak ada lagi. Ya, memang Gramedia itu pun mungkin nggak tahu karena memang sudah kuat modalnya dari awal. Ya kan, udah kuat modalnya dari awal sehingga dia memang ya paling tidak satu ya hidup lah, karena orang nengok-nengok di situ semua. Ya kan, baik. Jadi tidak mungkin ada, dan pegawai pun tidak tahu harga pokok kan. Ya, mana ada tahu pegawai, mana ada tahu harga pokok. Yang tahu harga pokok ataupun harga beli ya pemilik. Kan gitu ya, yang tahu. Jadi ketika misalnya dijual, tentu pegawainya ya nggak tahu berapa sebenarnya harga belinya. Yang tahu dia adalah harga jual. Nah, kembali di sini disebutkan sampai di mana tadi? Langsung aja lah. Prosedur penilaian persediaan dapat dilakukan seperti berikut ini. Atas persediaan awal, selain diketahui harga pokoknya, juga diketahui harga jual ecerannya. Ya, jadi persediaan awal tentu diketahui harga pokoknya atau harga belinya, dan juga diketahui harga jual ecerannya. Lalu setiap terjadi transaksi pembelian harus diketahui jumlah harga jualnya. Ya kan, jadi dihitung barang tersedia untuk dijual menurut harga beli dan menurut harga jual. Dihitung persentase harga pokok terhadap harga jual dengan rumus. Nah, ini dia. Jadi gini, kalau di bisnis retail ini, dia nggak tahu item per item. Dia nggak cerita item per item, dia nggak cerita bonbon sekian unit kali sekian harganya. Nggak seperti itu. Dia secara global aja. Secara global, semua dibikin global. Jadi pas belanja, ini jurnalnya jadinya bukan jurnal per item barang, tapi jurnal per nilai uang yang dibeli. Ngerti kan? Jadi kalau di bond itu kan ada bonbon sekian, ini sekian, total lah. Totalnya itu aja yang di jurnal.
Kalau kamu yang tahu dari waktu dulu kan, waktu yang sebelum ini kan dia per item barang yang di jurnal. Kan gitu kan. Ini enggak, ini total angka yang jumlahnya saja yang di jurnal. Ya, itulah untuk metode persediaan barang eceran ini. Jadi dia tidak per item barang, tapi dia per global, ya, per global nilai persediaan. Ya, per global nilai persediaan. Jadi persediaan pun misalnya ya hari ini berapa persediaannya? Ya, dia nggak tahu per item, yang dia tahu nilainya sekian. Kenapa? Ketika jurnal dia pembelian jurnalnya bukan per barangnya, tapi per total nilainya. Pembelian di debit, kreditnya kas atau hutang. Penjualan pun demikian, ya kan? Kita debitnya kas, kreditnya penjualan. Penjualannya yang mana? Yang total nilai bond aja, bukan per item barang. Nah, sebenarnya di Toserba atau di apa itu dikombinasikan sebenarnya. Kamu kan bisa lihat ketika di Hypermart atau apa, kan dia di-scan per barang. Dia kan di-scan per barang kan, scan kan gitu ya. Saya pun pernah dulu jadi kasir begitu. Di-scan pakai sorot dan gitu kan, di-scan. Nah, itu kan sudah unitnya berkurang. Ketika jual unitnya berkurang. Nah, ketika ketika beli ataupun masuk ke gudang, dia memang unitnya juga per unit ya. Itulah perpaduan ya, perpaduan. Tapi begitu kita lihat harga eceran ataupun metode ini untuk yang nggak pakai komputer lah. Ini yang gede-gede, yang grosiran lah, grosiran. Nah, ya lebih pas grosiran. Jadi nanti grosiran, kalau kamu ada mau mencatat usaha grosiran, modelnya kayak gini aja. Ya, modelnya seperti ini aja, nggak usah per item. Tapi ya seperti ini aja biar cepat. Biar cepat, tapi tapi kadang-kadang untuk item-item tertentu ya istilahnya yang mungkin yang mahal, yang besar, contohnya minyak goreng, apa itu kan hal-hal yang perlu saldonya tahu berapa, itu tetap. Tapi kalau yang perintilan-perintilan yang kecil-kecil nggak kelihatan, nggak usah. Itu ini bisa dikombinasikan ya, bukan saklek untuk ini aja dipakai. Baik, inilah rumusnya. Dihitung persentase harga pokok terhadap harga jual dengan rumus harga pokok persediaan barang tersedia dijual dibagi harga jual barang tersedia dijual dikali 100% dapat persentasenya. Persentase harga pokok dengan harga jual tersebut digunakan untuk menaksir harga pokok yang ada pada akhir suatu periode. Akhir suatu periode. Nah, ini contoh. Ramayana Supermarket mempunyai data 2018, persediaan awal 1 Januari 2018, harga pokoknya, harga belinya itu ini, 107.275.000. Harga jualnya untuk yang 107.275.000 ini, harga jualnya itu ini. Nah, untuk yang nilai persediaan ini, harga jualnya ini. Pembelian bersih tahun 2018 ini pembelian 1.283.750. Sedangkan harga jualnya untuk pembelian untuk stok yang 1.283.780 ini harga jualnya itu ini 1.829.875. Nah, kalau kamu tambahkan, ini ditambahkan ini. Yang ini nilai barang tersedia untuk dijual ini adalah jumlah dari yang atas ya. Ini jumlah dari yang atas tuh. Ya. Nah, ini. Nah, lalu kita bisa lihat persediaan barang pada tanggal toko di 31 Desember 2018 menurut harga eceran adalah 315 juta. Tentukan nilai persediaan per 31 Desember 2018 menurut metode harga eceran. Karena kita sudah tahu persentasenya atau karena kita sudah tahu persentase harga, kalau udah tahu nilainya yang ini, yang 1391 ini, yang barang tersedia untuk dijual tahun 2018, tinggal bagikan aja untuk dapatkan persennya. Barang tersedia untuk dijualnya ya, bukan pembelian atau persediaan, yang ininya yang saya gelapkan ini nih.
Ini yang dibagikan. Dapat persennya 70,143 atau dibulatkan kalau dibulatnya jadi 70%, boleh terserah. Maka persediaan barang toko pada tanggal 31 Desember 2018 menurut harga jual eceran adalah 315. Jadi berapa nilai persediaannya, harga pokoknya? Harga pokoknya 70% dari 315, yaitu 220.500.000. Jadi kamu dapatkan dulu ini. Ya, dapatkan dulu nilai angkanya, baru kamu hitung persentasenya di sini. Baru kamu kalikan dengan persediaan terakhir menurut harga eceran yang kamu dapatkan. Kamu dengan harga eceran aja, ini kan bisa tahu gampang nih. Ini kan taunya gampang ini. Kenapa? Karena tinggal suruh pegawai untuk menghitungnya kan. Berapa menurut harga eceran? Dia kan tinggal nengok harga jual, nilai barang dikali harga jual. Terus ditengoknya, nggak perlu dia menghitung harga beli, ataupun dia kan nggak tahu modal. Jadi tetap harus ditengok juga harga jualnya berapa per unitnya. Dapatlah dia 315 itu, lalu berapa modalnya? Itulah bahasa awamnya kan modalnya nih. Berapa modalnya 315 ini? 315 ini modalnya menurut perhitungan metode agak eceran adalah 220 nih dia, 220.500.000. 220.500.000. Nah, seperti inilah lebih kurang yang disebutkan metode harga eceran. Hanya saja nanti yang jadi masalah adalah ketika untuk mendapatkan angka ini. Nih yang saya sorot ini. Di sini banyak perubahannya. Kalau ini kan dia kasih contoh cuma 2. Cuman 2 nih kan, persediaan awal ditambah pembelian. Kalau ada retur bagaimana? Kalau ada markup bagaimana? Kalau ada markdown bagaimana? Soalnya harga turun, harga jual diturunkan, harga beli diturunkan, harga jual diturunkan. Nah, gimana? Kalau kan nggak sesederhana ini sebenarnya. Karena dalam proses penjualan itu kita bisa saja memberikan diskon, memberikan potongan harga, turun harga, naik harga bukan untuk semua, untuk beberapa item kan begitu. Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya? Seperti yang saya bilang tadi, yang menjadi tujuan ataupun angka akhir dalam mendapatkan persentase itulah barang tersedia untuk dijual, yang ini nih. Yang ini. Tapi untuk mendapatkan ini ada prosesnya panjang. Ya, ada prosesnya lagi. Ya. Kalau ini contohnya sederhana, nanti saya kasih tahu contoh soalnya yang lain. Tapi kalian pun nanti bisa kok nengok. Kemarin di video ada nggak? Di video yang saya share ada nggak metode harga eceran? Nggak tahu. Coba kita tengok nanti ya. Nanti kita tengok supaya nambah apa ilmu kalian. Inilah dia ya. Paling tidak kalian tahu dasarnya ya. Paling tidak kalian tahu dasarnya bahwa seperti ini dia. Lalu barang tersedia untuk dijual, dapat angkanya, lalu dibagikan untuk mendapatkan persentase ini. Ya kan, untuk mendapatkan persentase ini. Ini yang menjadi menjadi poin 70% itu. Ya. Yang ini yang jadi masalah nanti ini kan. Nah, ini dapat persentasenya, ketika dapat angka harga jual ecerannya, udah dikalikan saja. 70% dikali 315. Ini untuk metode persediaan eceran. Ada lagi metode yang kedua, namanya metode gross profit ataupun laba kotor. Ini hanya hitungan angka-angka saja ini.
Gak gitu sulit. Ya, coba kita lihat di sini. Pada metode ini konsep digunakan adalah konsep hubungan antar harga pokok dan harga jual. Besarnya persentase laba kotor umumnya didasarkan persentase laba-laba tahun lalu. Laba-laba ya, laba-laba tahun lalu. Ada laba-laba merah, ada laba-laba mana, pokoknya laba-laba lah. Ya kan, ada laba-laba. Lucu juga dipikir laba-laba gitu. Persentase laba tahun-tahun lalu. Tahun-tahunnya, labanya satu aja lah ya. Persentase laba-laba. Metode laba kotor dapat bermanfaat dalam kondisi berikut ini. Perusahaan memerlukan laporan persediaan untuk keperluan internal bila perusahaan menggunakan sistem periodik untuk persediaan bulanan, sedangkan hanya biaya stok opname sangat mahal. Persediaan rusak atau musnah akibat kebakaran, ini dia. Nah ini yang paling dominan nanti, harga pokok itu bisa pakai untuk ini nih. Persediaan rusak. Atau misalnya kebakaran gini loh. Kalau misalnya di gudang itu yang ada catatan hanya harga jual, harga beli kan gitu kan. Lalu ketika gudang itu terbakar, nah berapa sih nilai persediaan yang ada terbakar? Kan begitu. Bagaimana cara menghitungnya? Ada. Ya enggak lah kayak macam di koran-koran itu. Yang koran-koran atau di berita itu ya diperhitungkan nilai persediaannya apa? Kerugian sekitar 200 miliar. Itu dari mana angkanya? Kan gitu. Itu dari mana angkanya? Enggak tahu. Nah, sebenarnya ada angkanya untuk memprediksi itu. Ya kan sebenarnya ada perhitungan untuk bisa diakui memprediksi itu. Inilah dia metode laba kotor namanya atau gross profit. Dalam metode laba kotor, besarnya persentase laba kotor dapat dihitung dengan persentase laba kotor dari harga jual atau persentase laba kotor dari harga pokok. Bisa dua metode dia. Coba kamu bisa lihat, mungkin kamu belum ingat apanya. Laba kotor itu dari mana, apa kurang apa? Didapat dari hitungan apa? Coba siapa yang tahu? Laba kotor itu didapat dari hitungan apa kurang apa, atau apa kali apa, atau apa tambah apa. Laba kotor adalah hasil perhitungan dari. Coba. Ya Tiara. Mana si Tiaranya? Tidur. Oh Tiara. Iya, Pak. Nah, apa yang saya tanya tadi? Laba kotor, Pak. Kenapa labanya kotor? Bersihkan. Nah, kenapa kamu biarkan labanya kotor, Tiara? Hah? Apa yang saya tanya, Tiara? Perhitungan laba kotor, Pak. Oke, apa? Apa itu perhitungan laba kotor? Apa tambah apa? Harga jual tambah harga pokok barang ya, Pak. Harga jual ditambah harga pokok barang itu namanya? Eh, Betul lah, Tiara. Harga jual ditambah harga pokok. Harga pokok itu apa pula lagi? Yang kita tanya sekarang tadi apa sih? Laba kotor kan? Laba kotor itu apa? Tambah apa, Tiara? Kamu dipancing apa tambah apa langsung ditambah katanya. Kan? Padahal itu yang kamu sebutkan itu harusnya dikurang. Ya, apa Tiara? Laba kotor? dikurang ya, Pak. Ya apa? Iya, sebutkanlah apanya rumusnya. Harga jual dikurang dengan harga pokok barang. Oke, harga jual dikurang dengan harga pokok barang. Nah, sekarang harga pokok barang itu dapatnya dari mana? Iya, siapa nih? Ini si Oktaviana masih hidup ini. Kamu kok jarang-jarang kali kamu ngasih tugas Oktaviana? Ya hilang dia. Kok jadi Jahrina dia nampak? Apa Jahrina? Sama aja lah, saya tengok lah kamu kan. Kamu aja lah. Bagaimana menghitung harga pokok?
Iya, mana Jahrina nih? Oh, Jahrina. Iya, mana dia? Jahrina. Ya, Pak. Nah, kamu dengar apa yang saya sampaikan? Dengar. Nah, apa? Pembelian Nah, ditambah persediaan awal dikurang persediaan akhir ya, Pak. persediaan awal dulu lah ya. Persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Ya, bagus. Seperti itu. Ya, jadi eh, kalau kamu pahami bahwa memang harga laba kotor itu adalah penjualan dikurang harga pokok. Harga pokok atau cost of goods sold ya, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu didapat dari persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Nah, itu harus kamu pahami rumusnya. Ya, itu harus kamu pahami rumusnya untuk bisa mendapatkan perhitungan nilai persediaan akhir. Karena yang kita cari itu adalah persediaan akhir. Kan gitu kan, persediaan akhirnya. Di persediaan akhirnya itu kita cari. Coba kita lihat ada contoh soalnya nggak di sini. Contoh soal. Persediaan awal 25 juta. Pembelian bersih 270, penjualan bersih 126. Hitunglah persediaan akhir berdasarkan pengalaman tahun lalu laba kotor 40% dari jumlah penjualan bersih. Ini udah dikasih tahu angkanya. Kalau soal saya nanti kamu cari dulu persentasenya ya. Kamu cari dulu persentasenya baru kamu bisa dapatkan berapa nilai persediaannya. Nah, coba kita lihat di sini. Persediaan awal ditambah pembelian, itulah dia barang tersedia untuk dijual. Kan jadi kan 25 juta ditambah 70 juta sama dengan 95 juta. Inilah barang terjual. Lalu penjualan bersih 126. Laba kotornya 40% dari 126. 40% dari penjualan bersih ya. 40% dari penjualan bersih 50 400. Nah, harga pokoknya kan ini 75. Ya kan 75. Maka persediaan akhirnya adalah 95 dikurang 75. Nah, ini dia kondisinya dapat persediaan akhir 19.400. Kan gitu. Harga pokok penjualan yang 126 ini yang 75.600 ini bisa dihitung dari mana katanya? Kalaulah 100 harga jualnya ataupun laba kotornya itu 40%, maka yang 60%-nya itu adalah 60%-nya itu adalah harga pokok. Kalau 40%-nya laba kotornya adalah ini, berarti kamu harus tahu rumusnya seperti ini ya. Rumus awalnya itu sebenarnya awalnya itu dari sini, dari penjualan kan gitu ya. Lalu pembelian dikurang harga pokok penjualan itu menghasilkan laba kotor. It's kotor. Kan ini rumusnya, ya kan? Nih, sebentar. Dia penjualan dikasih tahu. Oke, ini dia penjualan 126 ribu. Ini kita 126 aja lah, biar apa? Biar banyak kali angkanya. APP-nya berapa? APP-nya pun nggak dikasih tahu kan? Tapi laba kotornya dikasih tahu. Laba kotornya adalah 40% dari 40% dari
126. Kan gini. Jadi kan dapatlah dia. Gitu kan. Sini dapatlah dia 126. Berapa? 40% dari 126 tadi dibikinnya 50,4. 50,4. Berapa yang di sini? Ya kan? Kan yang ditanya di sini. Kenapa Pak kok nyari HPP? Karena apa? Karena HPP ini kan persediaan akhir itu kan di HPP ini. Nih, di sini dia. HPP itu merupakan hasil dari persediaan awal lalu ditambah pembelian seperti yang dibilang siapa tadi, lalu dikurang persediaan akhir. Ini dia. Ini sebentar. Ini ditambah ini persediaan awal ditambah ini sama dengan harga pokok penjualan. Ini A ditambah B ini C, gitu kan? Tanda tanya ini adalah A ditambah B dikurang C. Kan gitu. Yang kita cari yang mana? Yang kita cari yang mana? Coba. Yang lagi kita cari ini yang mana sih sebenarnya? Persediaan akhir ya, Pak? Ya, yang C ya. Yang C. Yang kita cari itu yang C. Dengan data ada penjualan 126, lalu ada laba kotor 40% dari 126. Tapi yang kita cari itu adalah yang C. Yang C ini. Maka di sini disebutkan, makanya di contoh soalnya, pembelian bersihnya ada. Kan gitu kan. Persediaan awal ada. Persediaan awal itu adalah 25. B-nya ada. B-nya adalah 70. Nah, kan gitu kan, B-nya ada 70. Di sini ada, B-nya ada. A-nya ada 25, B-nya ada 70, C-nya yang kita cari. Cuman sekarang masalahnya tanda tanya secara total dia pun tidak tahu berapa, kan gitu kan. Secara total ini adalah 60% kali gitu. Kalau ini 40% dari 126, maka HPP ini adalah 60% dari 126. Berapa? Sama nggak angkanya? Mana dia? 75.600. Sama? Sama, Pak. Iya, sama ya. Sama, Pak. Nah, jadi di sini dapatlah angka ini 75.600. 75,6. Gitu ya. Nah, kita mau tahu C-nya berapa? Nah, tinggal tengok aja lah ya. 75 kurang 6 kurang 25 kurang 70. Sama dengan C. Ya kan, 75 dikurang. Ini jadi C-nya adalah seperti itu. Coba berapa? 75 dikurang 75,6 dikurang 25 dikurang 70 berapa? Loh. 19,4, Pak. Hah? 19,4. Sama ya? Bisa sama ya? Oh. Gitu ya. 19,4. Ya, saya kira. Jadi biar kalian paham, dari awal tadi kita cerita ya. Dari awal kali kita cerita tadi, penjualan kurang HPP sama dengan laba kotor, lalu dipecah seperti ini. Nah, lalu kita dapat. Nah, asal datanya ada,
Persediaan awal datanya ada, pembelian datanya ada, kan gitu kan. Nah, ini datanya kayak ini kan nggak blek langsung ada ya. Makanya nanti kalau di realnya data-data ini biasanya di laporan keuangan periode sebelumnya. Nah, baru kita tahu berapa sebenarnya penjualan, pembelian, persediaan awal. Baru kita bisa dapat persentase laba kotornya. Ya, ini memang cara hitungnya, tapi data dari awalnya, data dari lapangannya nggak kayak gini ya. Nanti kita lihat di contoh soal. Ini sama aja tadi seperti yang tadi ya. Dibalikkan aja harga pokok penjualannya. Dikembalikan aja kembali. Karena datanya yang diketahui 40% dari laba kotor. Ya kan? Ini datanya kebalik tadi. Persediaan awal 25, pembelian penjualan beli dihitung 40% dari harga pokok ini. Jadi terbalik dibikin soalnya yang oke, kalau dibalik ya seperti inilah. Ya kan nggak gitu sulitnya. Sebentar saya lihat mana soalnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, saya kasih soalnya. Tidak ada? Tidak ada. Saya kasih soalnya aja lah ya. Wah, aku banyak kali nih. Mana ya? Siapa yang mau soal? Saya kasih soal. Ada yang mau ditanyakan? Ditanyakan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Ya kan? Pak, izin Pak. Ya. Materi yang kita pelajari hari ini bisa dikirim Pak, biar kami pelajarin. Oh, yang ini? Oh iya, Iya, iya. Pak. Ini materi ini malah tipik-tipik ini kan gampang. Keripik Ya, bisa. ya, dikirim nanti. Dikirim. Enggak masalah. Ini mana dia tes 3. Ini kita udah tes 3, minggu depan tes 3 lah kita berarti ya. Minggu depan kita tes 3. Mana dia? Oh, ini dia. Ini ada soal latihan nanti dikerjakan. Ini bahan saya kirim ya. Ini bahan saya kirim ke
ke kalian. Ada juga sudah bahan saya kirim di kalian masalah. Tapi masalah kemarin masalah ini ya. Kartu persediaan aja ya. Kemarin kartu persediaan aja. Yang inilah saya tambah yang ini. Yang ini file pun jadi. Ya. Metode eceran ya. Eceran filenya ini. Mudah-mudahan udah kemungkinan-kemungkinannya sudah lumayan ya untuk kita bisa tatap muka tahun depan lah, semester selanjutnya. Tapi ya tahun depan saya kayaknya semester 4 nggak ngajar. Ini semester 3 nih kan? Iya, Ya kan? Pak. Semester 3 saya nggak ngajar. Semester 4 saya nggak ngajar. Ya, mungkin nama dosen yang lain. Ya. Itu sudah saya kirim untuk yang metode eceran. Lalu saya akan kirim penugasan ya. Silakan dikerjakan tugasnya untuk latihan. Oke, penugasan latihan metode harga eceran. Latihan, kapan bisa dikumpulin ya? 1 jam aja, cukup. Eceran. Oke, 1 soal aja sih. 1 soal saja. 7 batasnya. Batasnya sampai kapan nih? Sampai asar ya? Asar bisa lah ya. Pak, malam aja kenapa, Pak? Malam? Nggak boleh lah malam-malam. Jam berapa? Boleh lah, Pak. Jam 9, Pak. 9. Jam 8 Gua lah. ngajak 10. Jam 9 pun jadi jam 9. Jam 10, Pak. Jam Iya, Pak. 21.00 ya. Jam 21.00. Nggak bisa lah itu. Kalau terlambat sampai batas akhir kan masih bisa. Jam 12-nya batas akhirnya. Cuma nanti kalau nampak terlambatnya nampaknya di situ. Kan. Oke, itu ada soal, silakan dikerjakan. Oke, saya kira itu. Kita akhiri kuliah hari ini. Terus mungkin hari apa lagi masuk kita? Hari Kamis, Pak. Kamis ya. Oh, Kamis insya Allah saya masuk. Kamis. Karena Rabu saya yudisium, Jumat saya wisuda. Ya, Jumat saya wisuda, jadi hari Rabu yang nggak bisa Rabu. 1 harian yudisium. Saya kira itu kita